Kita mulai di sini, nanti ku upload ke YouTubeku. Kalau teman-teman ini pengen nonton ulang, ibaratnya kalau susah tidur nonton aja YouTubeku. Jangan lupa like dan subscribe. Di sini ada namanya flowchart. Ya, flowchart adalah dokumen yang menceritakan tentang arus perpindahan dokumen. Nah, orang akuntansi, orang administrasi bisnis itu nggak bisa lepas dari yang namanya SOP bekerja dan harus memahami apa itu namanya flowchart. Dan flowchart inilah yang jadi cikal bakal untuk memahami sistem informasi akuntansi. Oke, biar gua lanjutkan. Nah, simbolnya flowchart ada simbol input dan output. Kedengaran nggak suara saya nih? Kedengaran, Pak? Oh ya sudah. Oke, ini ada simbol dokumen. Ya, sebuah dokumen ada laporan. Kemudian ketika ada simbol segini, dia dibuat rangkap 3. Yang mana nanti perpindahan dokumennya pindah kemana, ke bagian apa. Misalnya ini nota. Nota yang pertama ke konsumen, yang kedua masuk ke bagian gudang, yang ketiga notanya diarsipkan oleh bagian kasir. Begitu kalau di zaman memahami sistem akuntansi. Kemudian ada simbol apa ini? Trapesium kah jajar genjang ini? Pokoknya jajar genjang begini itu simbol input dan output atau dalam bentuk jurnal atau buku besar, menggambarkan setiap fungsi input output dalam sebuah flowchart program, digunakan menggambarkan bagaimana menjurnal dan mencatat buku besar dalam sebuah dokumen. Kemudian ini display seperti monitor output, kemudian ini pengetikan online, simbolnya seperti ini. Kemudian ini transmittal tab, ya simbol untuk mengendalikan total yang dibuat secara manual, ya. Kemudian ini terminal atau personal komputer, dan ini standar internasional dalam sebuah flowchart. Jadi nanti kalau teman-teman pernah lihat atau ketemu gambar gini jadi satu kesatuan, paling tidak aku pernah menjelaskan, paham tidak paham belakangan. Oke. Ku lanjutkan lagi, ada lagi simbol proses. Ini simbol pengolahan komputer, ini simbol operasi tanpa menggunakan komputer. Kemudian ini apa yang kotak full nih, akselerasi. Proses dijalankan oleh suatu perangkat selain komputer, contohnya dari handphone. Kemudian ini simbol pengetikan offline, seperti mesin cash register. Nah, kemudian ada lagi simbol penyimpanan data. Ini simbol data disimpan dalam sebuah hard disk, ya, sebagai database. Kemudian ini dalam sebuah tab magnetik kayak semacam disket atau CD-ROM, ya. Kemudian ini disket, nah ini CD-ROM, ini disket. Kemudian ini penyimpanan online simbolnya, kemudian ini arsip. Nah, arsip segitiga gini. Nanti ada CN, ada simbolnya A berdasarkan nomor urut A, berdasarkan abjad T, berdasarkan tanggal. Ini ada nanti ceritanya. Yang pasti simbolnya dulu. Oke. Kemudian simbol alur atau simbol perpindahan data digambarkan dengan baris panah seperti ini. Dalam dunia akuntansi, ini menandakan simbol arus dokumen atau perpindahan aliran data. Sementara titik-titik segini, ini lebih pada arus data atau informasi. Yang ini dokumen, ini data atau informasi. Kemudian ini ada simbol simbol apa ini ya? Simbol petir, ya, terjadinya proses transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian jika kertasnya sudah habis, ya, jika halaman sudah habis kasih simbol kayak gini, pakai halaman berbeda gini, kalau halaman sama gini. Nah, kemudian ada simbol terminal, awal akhir proses. Ini juga simbol pengambilan keputusan. Kalau ini simbol catatan atau notepad. Dan ini macam-macam. Nih contohnya. Sebentar, leherku pegel karena tadi jam 7 ngajar online juga. Dari setengah 8 pagi sampai jam setengah 6 di Politeknik. Habis itu jam 7-nya di Universitas Nahdlatul Ulama.
Habis itu jam 9-nya kalian STIMI Samarinda, STI Nusantara Sangatta. Sekarang aku ngantornya di kampus STIMI Samarinda. Nah, mabok kamu jadi aku, beleng-beleng. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya proses penjualan tunai. Coba kita lihat ya, proses penjualan tunai. Kalau diceritakan ini tadi simbol mulai. Ini kegiatan manual, dia mulai dari membuat sebuah faktur atau nota. Ya, faktur itu ciri khasnya kayak nota tuh Bang, kayak kwitansi yang ada-ada itu. Nah, fakturnya satunya buat dua rangkap, satunya diarsipkan sama si kas, kemudian data fakturnya ini diserahkan kepada konsumen. Nah, dari konsumen ini simbol kegiatan manual juga. Nah, faktur tadi ditandatangani dicap lunas. Kemudian barang tadi, dokumen tadi diserahkan ke konsumen. Nah, kemudian ada dua arsip tadi, kemudian diarsip untuk bukti setor kas di sore hari. Jadi ngerekap dia setiap sore. Kemudian faktur penjualan tunainya lari ke konsumen. Dan begitu ceritanya secara manual untuk memahami flowchart. Nah, di sini kan diceritakan di atas tersaji flowchart penjualan tunai agar karyawan tidak memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Jadi kuncinya sistem akuntansi adalah bagaimana kita mengendalikan dokumen. Mata kuliah sistem akuntansi adalah tentang mengendalikan dokumen. Mata kuliah sistem informasi akuntansi adalah bagaimana mengendalikan dokumen secara elektronik. Begitu ceritanya, supaya apa? Supaya melakukan apa? Tidak memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Bahkan nanti sistem akuntansi ini memaksa orang supaya misalnya begini, dia pacarnya, bininya atau emasnya di bagian bendahara. Terus dianya, pasangannya di bagian pengadaan barang. Nah, itu kalau ketahuan sama orang akuntansi, ada rekomendasi kita dia harus dipisah. Kenapa? Supaya tidak jadi kecurangan. Termasuk di dunia perbankan, seorang CS tidak bisa melakukan pekerjaan seorang teller, ya. Karena teller itu kerjaannya mabuk-mabukan, karena dia teller. Mabuk catat, mabuk masukkan rekening, ya kan? Nah, jadi CS dia cuman bisa melihat rekening, sementara teller cuman menginput memasukkan data. Dan itu selama teman-teman kerja di bank, itu biasanya setiap 2 tahun sekali itu diputar tugasnya. Bahkan untuk manajer pimpinan juga biasanya 5-4 tahun sekali dirotasi, mereka pindah tempat. Kenapa? Supaya tidak jadi kecurangan antara si nasabah dengan pihak bank atau pihak pimpinan. Gitulah kalau dunia kerja di perusahaan. Oke, kita lanjutkan nih ceritanya ya. Lalu ada pertanyaan, apakah simbol flowchart di atas terasa membingungkan? Silahkan kunjungi artikel tentang simbol flowchart. Maksudnya adalah kalian coba cari di internet, cari di Google bagaimana memahami flowchart. Karena kalau aku ceritakan dari A sampai Z, kayak film drama Korea. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Oke, masih segar kah nih bubuhannya nih? Oke, kita lihat masih Pak. Hadirkan energi positif ketika belajar, jangan bawa pegel, hilangkan semua masa lalu, masalah-masalah yang ada di dapur, ngurusi anak, susunya habis dan lain sebagainya, ya. Hilangkan, nanti kalau sudah selesai kuliah baru pikiri lagi tuh masalah hidup. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Jadi aku pengen review sejenak tentang apa itu sistem akuntansi sebelum masuk ke sistem informasi akuntansi. Siapkan kopi kalau Kristina sudah mengantuk. Nah, kalau nggak ada pandangi aja muka temannya. Oke, kita lanjut di sini. Intinya kita harus memahami apa itu sistem akuntansi, kenapa sistem akuntansi itu harus disusun,
Bagaimana tahapannya, urutannya, cara melalui membuatnya, itu namanya metodologi. Kemudian apa itu formulir atau form? Formulir itu contohnya kwitansi, nota, habis itu apa lagi SPPD, perjalanan dinas, tapi sesuatu yang belum diisi, ya, belum ada isiannya, itu namanya form atau formulir. Ada jurnal, ada buku besar dan buku pembantu, kemudian UTS. Nah, ini materinya. Karena sistem akuntansi ini sebenarnya kalau di perguruan tinggi lain terpisah. Jadi mata kuliah pengantar akuntansi, setelah mata kuliah pengantar akuntansi baru masuk ke mata kuliah sistem akuntansi. Setelah mata kuliah sistem akuntansi tuntas, baru bisa masuk ke mata kuliah sistem informasi akuntansi. Setelah mata kuliah sistem informasi akuntansi, baru kita masuk ke mata kuliah komputer akuntansi. Kayak gitu urutannya. Cuman kalau di STI semuanya jadi satu. Jadi aku harus pelan-pelan jelaskan. Apalagi 7 kali pertemuan aja kita langsung tamatan. Sediakan ketan sama gula habang. Oke. Kita lanjutkan lagi di sini. Kita lanjutkan sistem akuntansi. Nah, di sini informasi sebuah perusahaan, gimana sih tulisannya? Perusahaan, bukan Hanan. Nah, ini ngantuk lagi bikin nih. Nah, informasi dari perusahaan terumpama informasi keuangan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kreditur, ya, investor, kemudian pemerintah, kemudian buruh atau serikat pekerja, kemudian distributor, kemudian pencari kerja, kemudian masyarakat. Nah, dalam rangka apa? Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut perlu disusun sebuah sistem akuntansi. Dan ini standar internasional ceritanya. Sebelumnya definisi sistem apa? Di pertemuan kemarin sedikit kuuraikan, tapi tidak sedetil ini. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. For example, mobil adalah sebuah sistem terdiri dari unsur, ada mesin, badan, rangka. Jadi semuanya ada di situ. Mesin mobil adalah sebuah sistem yang terdiri dari unsur. Nah, jadi mobil itu sistem, mesin itu subsistem, di mana ada karburator, dinamo, seker, metal, dan lain sebagainya. Kalau sistem akuntansi terdiri dari unsur apa? Ada sistem penjualan, ada sistem pembelian, ya, ada penjualan tunai, ada penjualan kredit, ada penggajian, ya, ada akuntansi biaya dan lain sebagainya. Dan itu kita harus pahamin. Adapun pengertian umum dari sistem, intinya poin pentingnya ada 4 hal yang harus teman-teman pahamin. Oke ya, kalau yang ngantuk silahkan tidur aja. Tenang aja, nggak akan kubangunin, nggak akan kuteriakin. Oke. Yang pertama, setiap sistem terdiri dari unsur atau subsistem. Unsur tersebut merupakan bagian yang terpadu. Unsur tersebut bekerja sama mencapai satu tujuan. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Tujuannya apa? Untuk mengatasi sesuatu yang berulang kali dan rutin terjadi. Makanya dibuat sebuah sistem. Misalnya gini, beberapa minggu ini aku lagi bikin software aplikasi pembayaran dan penerimaan zakat, infak sodakoh. Nah, di lembaga zakat aku lagi nyusun bikin softwarenya. Jadi di situ kan menerima zakat, infak sodakoh itu kegiatan yang berulang-ulang. Sementara lembaga zakat masih manual, masih terbelengkala. Jadi karena sifatnya berulang-ulang, kita bikinkan sistemnya. Jadi bikinkan sebuah sistemnya. Ini contoh software yang aku buat, belum selesai. Jadi kalau mau teman-teman lihat. Jadi di sini dari Excel saja, dari Microsoft Office Excel saja sudah kita bisa buat seperti ini. Kita masuk developer, kita masuk aplikasinya. Jadi Excel itu kalau kita bedah di dalamnya, nih penerimaan uang, kita bikin software seperti ini. Nah, oke, kelihatan?
Nah, ini bagian dari sistem informasi akuntansi, tapi untuk bagian zakat. Nah, cari orangnya, klik seperti ini. Info tambahannya jenis zakatnya apa? Petugas penerimanya siapa? Info tambahan atas nama Udin bin Jamal. Begitu ceritanya kan? Kemudian kode zakatnya apa? Zakat fitrah beras atau zakat fitrah yang golongan 1 untuk berapa orang? Kita proses. Kemudian uangnya kita otorisasi lagi, kita pastikan. Makanya proses pengetikan gini selaku bagian otorisasi baru kita proses, baru kita cetak nota. Dan nota terima inilah yang akan dicetak, di print, diserahkan kepada orang-orang. Nah, baru kita close. Dan ini bagian dari sistem informasi. Makanya ada beberapa hal kalau pakai aplikasi Mayop, akuntansi nggak bisa menyelesaikan permasalahan yang sederhana. Makanya ini menggunakan Excel. Nah, kalau mau belajar kayak gini nggak sempat, karena ini mata kuliah di Politeknik di jurusan akuntansi dan administrasi bisnis. Kebetulan aku yang ngajar mata kuliah pemrograman. Kalau mau belajar sendiri nonton aja YouTubeku, karena kita belajar teori. Oke, lanjut. Daripada kamu makin pusing. Oke, sistem akuntansi di sini organisasi formulir catatan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, unsur sistem akuntansi harus ada formulir, harus ada jurnal, harus ada buku ganal dan buku pembantu, kan kemudian adalah laporan. Itu poin pentingnya. Oke, itu tadi filenya sudah dibagikan kah ke grup chat? Sudah buka belum? Masuk ya. Oke, Chandra Leonita Risna sudah ngangguk-ngangguk. Oke, kalau ngangguk-ngangguk kelihatan cantiknya sudah. Kita lanjut ke formulir. Oke, di sini formulir, apa itu formulir? Dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut media karena untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contohnya nota penjualan, nota pembelian, bukti kas keluar, cek, itu istilahnya formulir secara umum kalau orang-orang akuntansi kenal. Jadi jangan sampai salah memahami. Kemudian formulir faktur penjualan isinya ada nama pembeli, alamat pembeli, jenis, kuantitas, harga, TTD, dan otorisasi data. Termasuk tampilan tadi, input data software Excel yang aku buka tadi, itu tampilannya form. Form itu isiannya, formulirnya. Jadi di formulir diterjemahkanlah ke dalam bentuk digitalisasi, jadilah sebuah software. Sementara yang cerita ini masih manual. Oke, kemudian jurnal. Nah, di dasar akuntansi teman-teman belajar namanya jurnal. Apa itu jurnal? Nah, ketika ditanya jurnal di sini apa itu jurnal? Dijawab sama si Novita. Novita bilang jurnal ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pemakaian bahan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Oke, pertanyaanku kepada teman-teman sekalian, sudah pernah lihatkah ini semua? Pernah lihat loh, bukan pernah memahami. Jurnal kas. Nur Anissa geleng-geleng kepalanya, geleng-geleng ke sini tapi bukan ngangguk-ngangguk ya. Oke. Intinya mau nggak mau kita orang akuntansi harus kita lihat ini apa itu contoh jurnal pembelian, pemakaian bahan, dan bagaimana pencatatannya. Mau kau nggak mau kita harus belajar manualnya, karena untuk memahami komputernya manualnya harus bisa. Begitu ceritanya. Tapi ingat, ini dunia aja, jadi jangan terlalu dipaksakan belajar itu, dinikmati aja. Oke, kita lanjut. Kalau buku ganal kayak apa? Nah, general ledger atau buku besar, nah buku pencatatan terakhir. Jadi semua rekening-rekening di jurnal kita kelompokkan di buku ganal atau buku besar. Berisi apa? Rekening-rekening neraka dan rugi laba yang digunakan dalam sistem akuntansi. Buku besar merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi laba, dan laporan-laporan lainnya.
buku besar pembantu, apalagi buku pembantu atau subsidiary ledger. Nah, berisi rekening yang merupakan perincian dari suatu rekening buku besar. Dan ini ketika di sini sudah pernah buka aplikasi Mayop Accounting enggak waktu masih SMK? Pernah ya? Oke, ini Almal Baari yang ngangguk-ngangguk, yang lainnya nggak kulihat. Nah, kalau yang lainnya pada matikan gambar, Puji Susanto, Evi Tamala. Waduh, ada Evi Tamala. Nah, nanti kita kalau aku di Sangatta, kita dangdutan. Oke, kita lanjut. Contohnya, rekening piutang yang tercantum dalam neraca perlu dirinci menurut nama debitur yang jumlahnya 100 orang. Nah, kan sesuatu itu. Makanya kalau di dunia ini, kalau segala sesuatu yang berupa hutang piutang harus dicatat. Intinya di situ. Tapi kalau beli cash nggak apa-apa nggak dicatat. Tapi hutang piutang itu ditagih tuh sampai akhirat. Bahkan mau mati kamu nanti mandro buka bayar hutang dulu kata malaikat. Nah, kita lanjut lagi di sini. Laporan adalah hasil akhir proses akuntansi. Contohnya laporan keuangan, neraca, rugi laba, perubahan modal atau laba ditahan, laporan HPP, laporan biaya pemasaran, laporan biaya administrasi umum, daftar umur piutang, daftar hutang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Dan ini kalian harus tahu bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Ya, ibaratnya jangan cuman tahu teori tapi tidak pernah kenal bentuk. Kita orang akuntansi, apalagi menyandang gelar sarjana akuntansi, jadi seumur hidup tuh nanti ditanya cucu kita, nanti cucumu nanya yang umur 4 tahun kayak apa sih bikin jurnal nek. Nah, kamu harus bisa jelaskan ke anak umur 4 tahun. Oke, kita lanjutkan. Lanjut di sini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sistem akuntansi. Yang pertama, harus memenuhi prinsip cepat. Nah, ya kan? Artinya sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan dan dengan kualitas yang sesuai. Contohnya apa? Contohnya aplikasi mobile banking, e-banking, dan lain sebagainya, semuanya tepat pada waktunya. Kemudian harus memenuhi prinsip aman. Artinya sistem akuntansi harus menjaga keamanan aset yang kita miliki sebagai seorang pemilik perusahaan. Ingat teman-teman, ketika belajar akuntansi, posisikan kita sebagai orang akuntansi, seorang pemilik perusahaan, bukan seorang yang dimanfaatkan untuk bekerja supaya ada energi sendiri bahwa nih aku mau punya perusahaan nih, apa yang kusiapkan, termasuk nanti ketika kita belajar perpajakan. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Kalau nggak ada, minum kopi dulu. Nggak ada? Lanjutkah? Lanjut, Pak. Ya, silahkan. Itu kalau kita pakai masuk ke juga kah, ke jurnal kah? Apa? Ulangin, putus-putus. Kita pakai invoice gitu loh. Apakah bisa dimasukkan ke dalam jurnal juga? Nggak kebaca, coba chat aja ya. Aku nggak tapi paham kata-katanya, di chat aja. Nah, sambil, maksudnya tadi aku lihat ngantuk, jadi sambil ngechat kan langsung segar mata. Nah, oke. Nggak kedengaran suaranya. Oke, yang lain ada yang pengen ditakunkan? Ini kalau nggak ada aku pakai bahasa daerahku aja nih, pakai bahasa Banjar. Daerah Samarinda kan pakai bahasa Banjar. Oke. Sudah chatnya? Belum masuk? Belum ada yang masuk?
Oke, sambil nunggu chatnya ya, kita lanjutkan. Harus memenuhi prinsip murah, artinya akuntansi itu harus mempertimbangkan cost dan benefit. Jadi kita kalau untuk bisnis harus hitung-hitungan jalan. Tapi kalau untuk sedekah, jangan dihitung-hitung kalau sedekah itu ya. Oke, kalau di sini kita lihat, bila memakai invoice, apakah bisa dimasukkan dalam jurnal? Iyalah, nanti jurnalnya apa? Kan penerimaan kas itu kan dimasukkan. Karena dia invoice itu bukti transaksi. Karena akuntansi adalah proses pencatatan, pengikhtisaran. Yang diikhtisar apa kan sumber-sumber invoice tadi, gitu ceritanya. Oke, bisa juga nggak dimasukkan di jurnal. Contohnya apa? Invoice warung daeng, tak perlu pakai jurnal. Karena warung daeng nyewa orang akuntansi, gajinya belum tentu dia bisa bayar ya. Itu intinya. Termasuk di orang-orang yang kerja di Pertamina yang warung daeng, itu nggak pakai invoice nggak apa-apa. Nah, jadi harus logis sedikit kita jawabnya. Oke, kita lanjutkan bosku. Perbedaan sistem dan prosedur. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sebuah sistem akuntansi, prinsip murah, mempertimbangkan cost benefit. Kita lanjut lagi di sini. Jadi di dalam sistem akuntansi ada prosedur-prosedur, ada SOP-SOP. Nah, jadi kalau teman-teman nggak paham, bisa kacau nanti. Sistem itu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan utama perusahaan. Kalau prosedur, suatu urutan kegiatan klerikal. Klerikal itu yang bertahap, teratur, dan berkejadian. Melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi kalau sesuatu yang terjadi berulang-ulang harus kita buat prosedurnya dan sistemnya. Oke, lanjutkan. Tenang aja slide-nya, 18 slide aja. Tenang aja. Nah, sistem terdiri dari jaringan prosedur. Prosedur ada urutan kegiatan yang klerikal. Contohnya sistem penjualan tunai itu urutan prosedurnya apa? Di dalam sistem akuntansi penjualan tunai. Di dalamnya yang pertama adalah prosedur pemesanan penjualan atau order penjualan. Kemudian prosedur penerimaan kas. Kemudian prosedur penyerahan barang. Kemudian pencatatan penjualan, kemudian dicatat ke dalam penerimaan kas dari penjualan tunai, kemudian rekonsiliasi bank, andai kata orang bayarnya via transfer, GoPay, QRIS, dan lain sebagainya, itu ada semua prosedurnya. Dan ini mau nggak mau, suka tidak suka kita jalani, walaupun kenyataannya kita sudah menjalankan prosedur kayak gini. Prosedur order, kita order di Shopee, ya beli apa? Shopee beli coklat misalnya, order di Shopee. Kemudian kita bayar di Shopee, otomatis ada proses penerimaan kasnya di Shopee-nya ya. Bagaimana nerimanya? Apakah barang sudah sampai apa nanti? Kemudian prosedur penyerahan barang, prosedur pengiriman barang. Nah, kalau ini prosedur pencatatan penjualan, dicatat, prosedur penerimaan kas. Nah, ini pada zaman sebelum ada namanya teknologi komputer akuntansi, manual satu-satu digawein. Sekarang di zaman komputerisasi, semuanya otomatisasi, semuanya pakai digitalisasi, mudah. Semua yang satu hal ini bisa mengotomatisasikan pekerjaan yang lain, tinggal verifikasi. Makanya sistem akuntansi yang terbaik saat ini ya punyanya startup itu, perusahaan-perusahaan kayak bukan startup ya namanya ya, perusahaan kayak Gojek, kemudian Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya. Itu mengalahkan semua perusahaan-perusahaan yang bikin website pribadi untuk jualan barang. Karena mereka sistemnya sangat mapan kalau kita bilang. Kegiatan klerikal dari prosedur penjualan
dari menulis data, tanggalnya, kode barang, jenis, kuantitas, harga, satuan, jumlah harga, nama, pramuniaganya siapa, biar ketahuan nanti ininya, siapa yang menjualkan, terus pramuniaganya bisa menjual berapa ratus produk dalam 1 bulan, biar dia dapat bonus penjualan atau dinaikkan jabatannya jadi pengawas pramuniaga. Sejauh itu berpikirnya. Kemudian bagaimana menggandakan si faktur tadi atau nota tadi, fakturnya dirangkap 3. Nah, sekarang fakturnya bukan dirangkap 3 kalau di era digital sekarang. Fakturnya disimpan filenya di dalam server di perusahaan, disimpan filenya di dalam server di laporan penjualan kita. Contohnya gini, Shopee. Nah, ketika kita belanja itu nota disimpan di akun sellernya, penjualnya disimpan di server Shopee-nya, disimpan ke kitanya notanya dalam bentuk soft copy atau file. Nah, itu maksudnya rangkap 3 gitu ceritanya. Atau diarsipkan juga. Nah, di zaman era digitalisasi istilah rangkap 3 ini bukan lagi istilah bikin dokumen rangkap 3. Kemudian menghitung perkalian harga dengan kualitas. Kalau zaman dulu perkaliannya kayak aku tadi otomatisasi langsung berapa biji jakatnya. Memberi kode barang pada faktur penjualan. Nah, setiap barang harus dikasih kode. Makanya check out di keranjang. Kalau teman-teman biasa beli di Shopee Live, ada itu kode barang berapa. Atau di TikTok biasa beli. Lanjut. Dikit lagi ya, sabar. Contoh sistem penjualan pada toko buku. Nah, di toko buku setelah disurvei sama orang akuntansi, ini sebenarnya kalau mata kuliah ini sendiri teman-teman ku kasih tugas nih. Survei bikin sistem penjualan pada toko di sekitar. Nah, tapi karena kita teori enggak apa-apa. Yang penting dengari suaraku, tamat, enggak apa-apa besok lupakan. Yang penting ada soal dikerjakan. Copy paste dari internet. Oke, lanjut. Sistem penjualan tunai di toko buku ternyata yang pertama ada order penjualan, di mana melayani pembeli yang akan membeli barang, kemudian menerima kas, melayani pembeli yang membayar harga sesuai dengan yang tercantum pada faktur penjualan yang diterima oleh kasir, kemudian diserahkan barang, ya kan? Melayani pengambilan barang oleh pembeli bagian pembungkusan, kemudian mencatat transaksi penjualan ke dalam jurnal ini oleh bagian akuntansinya berdasarkan nota tadi yang diserahkan ke bagian akuntansi yang dibuat 3 rangkap ceritanya. Nah, kemudian prosedur pencatatan penerimaan kas dari penjualan tunai untuk mencatat transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas itu oleh lagi bagian akuntansi. Kemudian rekonsiliasi bank, bagian SPI, sistem pengendalian intern, di mana diawasi penerimaan kas dan penyetoran kas ke bank. Nah, bagaimana mengawasinya? Ada lagi kisahnya. Kalau diceritakan dalam bentuk yang pertama tadi kita ceritakan, jadilah seperti ini, bosku. Nah, bagian order penjualan ini lihat gambarnya, ini mulai. Dia kegiatan manual, menerima order, ini anggap aja ceritanya, prosedurnya. Kemudian mengisi faktur penjualan tunai dibuat rangkap 3. Yang pertama ini berpindah halaman ke orang bagian lain, bagian kasir ya. Yang keduanya berpindah lembar, nanti ke sini. Nah, yang pertama diserahkan kepada pembeli untuk pembayaran ke bagian kasa. Nanti notanya itu diserahkan ke kasa. Ibarat teman-teman beli baju di Matahari, nanti ada coretannya itu diserahkan ke kasa biar diinput sama kasa kan. Diinput sama kasa di toko Matahari, kemudian dicap lunas, kemudian dicetak fakturnya, diserahkan kepada diserahkan ke pembeli untuk pengambilan barang. Kemudian ini setiap hari uangnya disetorkan ke bank, bukti setornya itu nanti diserahkan ke bagian 5. Oke, kita bagian 2, bagian 3, bagian 5. Masuk ke sini ceritanya. Bagian 2 adalah bagian order penjualan. Bagian ketiga adalah sama, bagian order penjualan. Oke, masih sanggup nih? Matanya kulihat sudah memerah semua ini. Nah, matanya merah semua.
Ini yang cowok silahkan merokok karena habis ngajar aku ngerokok di luar. Oke, lanjut di sini. Bagian order penjualan, faktur penjualan tunai yang rangkap 2 digunakan untuk membungkus. Nah, atas dasar faktur penjualan tunai, bagian order penjualan mulai membungkus barang. Kemudian bagian 3 tadi setelah ada tanda lunas, bubuhan cap lunas, faktur yang rangkap 1 tadi yang sudah diserahkan ke bagian order penjualan. Diverifikasi untuk barang itu diserahkan kepada pembeli. Jadi ceritanya nongkoyo itu. Kemudian dicocokkan faktur 1 dan 2. Kalau cocok semuanya diserahkan tuh faktur yang kedua bersamaan dengan barang diserahkan. Ini biasanya kalau agen-agen atau di Matahari, tapi Matahari nggak kayak gini juga ya. Ini terlalu detail ceritanya. Kemudian pita register diinput, diserahkan ke bagian 4, bagian akuntansi. Nah, pita register itu apa? Yang nota atau kwitansi yang ketika ngeprint ada suara tuh, nah, cecet. Nah, itu notanya itu pita register. Ya, selain nota. Kemudian mencatat, akuntansi melakukan pencatatan manual, mencatat faktor penjualan supaya apa? Diinput ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Bedanya apa bosku? Jurnal penjualan itu apabila penjualannya kredit, penerimaan kas apabila penjualannya cash. Jadi nerima uang tunai. Kemudian bukti setor tadi dari bagian apa bosku? Bagian 5. Bagian kasa menyerahkan juga bukti setor kepada bagian akuntansi supaya dibandingkan dengan yang ada di sini. Nah, sebegitu detailnya orang akuntansi, makanya sedikit sekali lulusan akuntansi itu yang jadi profesor. Karena orang akuntansi hidupnya muter-muter yang ngurusi yang kayak gini. Mau pergi nggak bisa kemana-mana dia, ya kan? Kalau orang manajemen banyak doktor profesornya, orang politik banyak, yang penting ngoceh aja ya. Termasuk nih lagi rame nih Gibran dan Mahkamah Konstitusi. Pokoknya dunia politik ya kayak gitu. PDIP karena punya buzzer yang punya sistem tersistem selama berapa tahun dipelihara, pecah buzzernya gara-gara Jokowi pecah kongsi. Akhirnya pusing. Daripada pusing mending kita ngurusi akuntansi aja. Ya. Oke, kita lanjut, nggak usah mikiri politik karena beda jenis, nambahi tekanan, minum amodiplin nanti. Kita lanjutkan ke halaman 18. Oke, bagian pemeriksaan internal. Internal. Orang-orang SPI, sistem pengendalian internal ini yang paling bertanggung jawab langsung kepada pimpinan utama karena dia memastikan segala sesuatu itu tidak terjadi kecurangan. Nah, bagian pemeriksaan internal melakukan pembacaan register kas, dicek itu sama si pengawas. Makanya ada kasir, ada pengawas dalam suatu ini tuh. Kemudian dicek rekening koran. Rekening koran ini dicek secara manual. Ini dokumen rekening korannya. Kemudian dia bikin rekonsiliasinya. Kemudian dokumen rekonsiliasinya diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Jadi kalau arsipnya kotaknya kayak gini, ini permanen. Tapi kalau kayak gini, ini arsipnya secara sementara. Gitu ceritanya. Kalau dalam dunia akuntansi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan karena sudah lebih dari 40 menit. Sudah nggak sanggup lagi kah? Kalau nggak sanggup lagi kita diskusi. Pak, Ya. mau nanya. Silahkan. Mengenai sistem akuntansi kan, kalau misalkan dalam situasi politik itu ada pengaruhnya nggak? Nah ini dia aku nggak tapi dengar. Apa? Kalau apa? Dalam sistem akuntansi, apakah pengaruh politik itu adakah dalam pengaruhnya gitu dalam sistem akuntansi? Dunia politik dengan akuntansi. Sistem akuntansi. Dunia politik sekarang kah atau bukan? Bisa sekarang, bisa yang era-eranya yang Oke. Ini kalau kamu cerita kayak pertanyakan gitu, sebenarnya mata kuliahnya ekonomi makro. Nah, jadi ceritanya begini, sistem akuntansi yang berlaku tidak akan berpengaruh di berpengaruh sih, tapi intinya sistem yang sudah berjalan itu nggak akan pengaruh kecuali dipolitisasi, ya. Karena
banyak Gayus Tambunan, model-model Gayus, termasuk yang siapa yang kemarin tuh abahnya Mario Dandi. Dia punya sistem pajak yang bagus, dia punya kekuasaan, dia memainkan politik di situ, mainkan CP. Ya, jadi disinilah orang yang banyak masuk neraka adalah orang akuntansi. Dia tahu sistemnya, tahu ininya. Makanya hati-hati kita jadi orang akuntansi. Kita punya kekuasaan, kita punya peluang, ya kan? Yang namanya kesempatan itu apa? Yang namanya apa ya? Keberuntungan ketika ada peluang dan kesempatan, maka orang itu punya untung dia. Untungnya di sini apa? Untung cuan. Nah, peluang biasanya orang-orang politik. Nah, kesempatan orang-orang yang ada di dalamnya orang akuntansi. Makanya ini di unsur-unsur SPI nanti ada 4 unsur sistem penjaminan internal atau sistem pengendalian internal, bukan penjaminan, itu ada 4 unsur. Ya, tentang otorisasi data, tentang pengendalian. Tapi kalau sistem itu sudah berjalan, sudah ditetapkan, sulit untuk dipolitisasi. Apalagi sistemnya itu menguntungkan perusahaan, intinya di situ. Nah, tapi kalau kaitannya dengan politik dengan apa ya Jokowi apa enggak ngaruh sebenarnya ya, enggak ngaruh. Jadi dunia politik ini sudah mulai pusing, mulai ada ini, mulai dari ada ini, enggak usah kita pusingin. Cuman ada bahasan juga itu. Kita nggak tahu ke depannya kayak mana dunia perpolitikan. Yang pasti di sini Opung sudah sakit ya, sudah sakit. Pak Wiranto sudah ditusuk perutnya. Aku nggak tahu siapa yang dari penjara, sejauh mana yang menjarakan, ya kan? Jadi tokoh-tokoh nasional yang tua-tua, Pak Prabowo masih pengen jadi presiden, enggak apa-apa. Yang penting pengen, nggak tahu presidennya siapa kan terserah kita siapa nanti. Intinya apa ya? Tetap aja fokus. Yang jelas karena 1-2 orang yang ngatur negara juga masih ada sistem yang mengendalikan karena kekuasaan di tangan rakyat. Kalau ekonomi makro kayak gitu tuh. Cuman efeknya nanti kalau dunia politik ini efeknya nanti ke makroekonomi. Contohnya ke inflasi. Inflasi itu harga gula naik, ya kan? Harga cabai naik. Kemudian pengaruhnya kemana? Gonjang-ganjing. Jujur aja, mertuaku salah satu korban, bukan korban sih, kan pada saat pilkada zaman Jokowi banyak tuh polisi-polisi yang meninggal. Nah, mertuaku salah satu polisi yang meninggal pada saat politik karena capeknya luar biasa, karena kecapean, kelelahan. Apalagi nanti sampai ada ceritanya harus dukung ini di setting, itulah kita nggak tahu ke depannya kayak apa, pusing. Yang pasti teman-teman fokus saja belajar akuntansi karena bertanggung jawab nanti di hadapan para cucu-cucunya apa itu akuntansi ditanyai. Jadi kalau cucunya nanya apa itu akuntansi harus bisa jawab. Oke, ada lagi yang pengen bertakun? Maaf ya. Jadi terima kasih dengan jawabannya. Tapi ada gini, kan kadang perusahaan bilang sistemnya yang paling netral dan paling aman dari politik. Tapi kenyataannya kadang perusahaan itu dia tuh main politik dengan pemerintah. Dia tuh kayak misalkan dia dengan SI sistem apa ya, sistem akuntansinya sudah dimanipulasi. Itu bagaimana Pak? Bagi kita sebagai akuntan. Yang pasti di sini di mana-mana ya kayak gitu, seberapa cost dan benefit kuncinya gitu. Ya, makanya wajar. Jujur aja, ada dulu ceritanya di Bukit Soeharto dikuasai sama 4 orang jenderal. Bukit Soeharto, Taman Nasional Unmul, punyanya Unmul, dikuasai 4 jenderal. Di situ digali semua tambang batu baranya. Nah, untuk mendapatkan kembali itu susah karena sudah dipegang sama para jenderal ini. Akhirnya di akhir SBY, para tokoh-tokoh profesor guru besar di Unmul melobi langsung ke ajudan SBY, akhirnya Bukit Soeharto itu bisa kembali ke tangan Unmul. Nah, itu nggak bisa lepas dari dunia politik karena perusahaan juga cari untung di situ, apalagi perusahaan sub-sub yang tambang ya.
kita orang akuntansi mau nggak mau gini cara amannya. Yang penting kita kerja, dapat gaji, ya. Dan pekerjaan itu hati kita itu nyaman. Halal haram itu di hatimu menentukan, ya. Kalau di bank itu haram karena riba apa, ya sudah nggak usah ke bank kerja. Tapi kalau hatimu itu kamu cari duit, niatnya cari rezeki, ya kan ibaratnya masih bisa sedekah untuk apa? Membersihkan harta kita. Dan jadi pimpinan kalau jadi pemain harus siap tuh. Kalau orang politik harus siap yang mana dosa, yang mana bagus, yang mana enggak harus kita berani terjun. Kalau kita nggak berani terjun langsung, jangan pernah mau jadi pimpinan. Permainannya kayak gitu. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, aku akhiri nih. Bateraiku 22 menit lagi habis. Oke, intinya fokus aja ya. Apalagi nih mahasiswa nih demo apa kemarin siapa tuh ada videonya mahasiswa setie diangkut sama Satpol PP diseret aja kayak kambing. Ya Allah ya Robi. Kami benar postingannya ya, gara-gara demo di ulang tahun Kotim. Nah itu kan aspirasi mahasiswa, cuman kurang elegan jadi mahasiswa demonya, ya kan? Nah, demo tuh secara elegan lah, ya kan? Kalau kita basic kita orang akuntansi, gaya akuntansi kita pakai. Oh ini data gini berdasarkan data. Gaya manajemen, demo tentang cara manajemen. Jangan demo kayak kayak anak disunat kabur aja mau disuntik. Tapi nggak apa-apa, ya, tapi intinya itulah dunia sekarang. Oke, ada lagi? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nanti kita lanjutkan itu materi teman-teman baca ya, karena materinya aku banyak sekali file materi, jadi mau nggak mau ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacanya pakai bismillah supaya kamu dapat berkah dari Tuhan. Ingat, jangan cuma cari pahala hidup, cari berkahnya, makanya baca. Oke, kalau nggak ada, aku akhiri perkuliahan kita. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Jadi tugasnya kalian baca file yang itu untuk minggu depan. Dibaca, nanti aku 2 minggu yang akan datang aku uraikan lagi secara sekilas-sekilas. Jangan lupa teman-teman di absen cuttingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat terus Pak. Ya. Selamat malam, Pak. Yo, malam.